Ariel Noah, siapa sih yang gak kenal sama musisi satu ini? At least di Indonesia lah ya. Hampir semua orang nih kenal sosok Ariel. Sosok yang bernama lengkap Nazril Irham ini memang terkenal berkat kesuksesannya di bidang musik dengan bandnya yang bernama Noah. Dibentuk pada tahun 1996, band yang awalnya bernama Peter Pan ini masih menjadi band papan atas nih di Indonesia dengan segudang penghargaan yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah penghargaan MTV Asia Awards sebagai band favorit artis Indonesia 2 tahun berturut-turut, men, 2005 dan 2006. Wow, walaupun banyaknya band-band baru dan berubah-ubah genre musik populer di Indonesia, Ariel dan Noah tidak tergeser nih dari puncak tahta musisi terbaik di Indonesia. Namun, walaupun di posisi itu, bukan berarti tidak ada cobaan yang berat dialami band Noah ketika sedang di puncak-puncak karirnya nih. Pada tahun 2010, seperti yang kita tahu, Ariel tersandung kasus yang menyebabkan dia harus mendekam di balik jeruji selama 2 tahun. Namun, hal itu tidak membuat Ariel hancur. Bahkan setelah keluar dari penjara, karirnya bersama band Noah makin melejit justru. Dibuktikan dari penghargaan yang mereka dapatkan di tahun 2020 ini dari Billboard Indonesia Music Awards sebagai top duo atau grup atau band of the year. Bahkan lagu terbaru mereka yang berjudul Wanitaku memenangkan nominasi Top Radio Airplay of the Year. Nah, dari semua kesuksesan itu, kami telah merangkum 5 pelajaran hidup maupun rahasia sukses dari Ariel Noah. Check it out. Yang pertama, buktikan bahwa kamu bisa sukses di jalan yang kamu pilih. Sebagai kebanyakan orang tua, ayah Ariel ingin anaknya untuk sukses. Dalam arti ya bisa punya pekerjaan yang pasti gitu ya. Seperti kata Ariel, ayahnya ingin dia mendapatkan pekerjaan yang jelas, misalnya seperti insinyur. Namun, Ariel tetap kekeh nih mengikuti kata hatinya dan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa sukses di jalan yang dia pilih. Dan bahkan membuat ayahnya bangga. Jarang di rumah emang, soalnya orang lapangan kan, jadi seminggu di rumah, 2 minggu di lapangan gitu. Orang tua selalu pengen anaknya sukses gitu, maksudnya dalam arti ya jadi insinyur gitu, jadi sesuatu yang pasti gitu kan. Kalau ini kan kurang begitu pasti gitu, cuman lama-kelamaan begitu ngeliat sini, apalagi ya mungkin udah ngerti gitu Bapak kan. Wah, waktu itu saya merasa bangga ya sebetulnya dengan dia berhasil begitu, dan ternyata dia membuktikan gitu loh, membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu, apa yang saya minta itu dia laksanakan. Inilah satu yang diberikan buat Om Sehari-hari ya. Yang kedua, ketika berada di posisi di bawah, jangan menyerah. Ketika mendekam di penjara, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah akhir dari karir Ariel. Namun, Ariel berhasil membuktikan dia bisa melewati masa-masa itu dengan baik. Masih di Barreskrim itu saya sampai udah diem gitu. Jadi saya bilang, saya sempat ngobrol sama Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau kali ini saya udah nggak bisa nerka lagi nih. Apa yang kedepannya bagaimana gitu, atau harus bagaimana. Jadi saya bilang, kali ini udah deh, saya benar-benar lepasin aja, terserah mau kayak gimana ke depannya. Teman-teman ini ya, sahabat dulu kan kita bilang sahabat Peter Pan sama sahabat Noah gitu, masih ada di belakang kita gitu sepanjang masa itu. Terus kemudian ada salah satu, mereka kan suka kirim surat. Ada salah satu yang kirim surat, terus kata-katanya begini, kurang lebih begini, saya agak lupa. Jadi pada saat kamu bukan kebaikan, gitu, kamu juga bukan keburukan gitu, dia bilang gitu. Saya telan benar itu kata-katanya. Jadi saya pikirin, pada saat kita sudah berada di dasar ini gitu, apalagi contoh yang paling baik untuk yang bisa kita berikan gitu kan kepada mereka gitu. Jadi satu-satunya contoh yang paling baik adalah menurut saya yaitu tadi bangkit gitu. Saya nggak pernah nangis selama masalah ini masuk ke, misalnya nggak masuk penjara atau gimana gitu, nggak pernah. Kita istilahnya ya mentalnya kan diuji di sana, harus bertahan di segala medan. Yang ketiga, baca buku. Selama berada di penjara, Ariel ini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku ya.
Jadi Ariel selain orang yang ahli dalam bermusik, dia juga orang yang berilmu. Soalnya banyak baca sejarah sih di dalam buku-buku sejarah, biografi orang-orang ini. Jadi kan mereka punya pemikiran, saya juga punya pemikiran, jadi pasti esainya tentang pemikiran. Betul nggak? Yang bagus banget tuh satu buku yang Cindy Adams yang Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, itu bagus satu. Lalu satu lagi bukunya Martin Lings juga bagus, tentang sejarah Nabi Muhammad kan bagus. Apa lagi? Kalau yang sekitar berapa halaman tuh? 200 kali. 200 halaman saya sehari tamat lah. 200 halaman. Hebat. Bukan hebat, itu berarti tandanya. Yang keempat, punya mimpi besar. Nah ini nih penting nih. Dari wawancara dengan Deddy Corbuzier di Hitam Putih, Ariel mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa bikin dia bahagia adalah mempunyai lagu yang bisa didengarkan oleh orang di seluruh dunia. Gue pengen apa? One. Satu. Oke, gue pengen bisa bikin lagu yang bisa didengar satu dunia. That's it? Ya itu aja. Itu doang? Itu bahagia gue udah. Itu bahagia lo gitu doang? Yang kelima, menilai bukan menghakimi. Menurut Ariel, dengan menghakimi orang lain, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau menilai banyak hal yang bisa kita dapatkan. Gue tuh lumayan kritis kan orangnya ya sebetulnya. Walaupun gue kritisnya nggak pernah keluar-keluar. Kritis dan kadang-kadang judgmental, lumayan judgmental. Jadi gue ngeliat orang, wah ini gini. Sampai gue di keadaan yang waktu itu, akhirnya gue banyak belajar. Karena kan kita akhirnya berada dalam satu lingkungan di mana semua orang salah posisinya ya, posisinya salah gitu. Gue lihat kayak, gue benar-benar memahami arti kata-kata menilai bukan menghakimi. Kalau lu bisa menilai, lu akan dapat sesuatu yang lebih daripada lu menghakimi. Lu gak akan dapat apa-apa. Yang gue dapat tuh kayak apa ya, kayak benar-benar mengubah pandangan yang sekarang, bukan cuma terhadap penilaian terhadap orang doang, ya penilaian terhadap banyak hal. Nah itu tadi guys, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Ariel Noah. Semoga bisa membuat kamu terinspirasi dan bisa mencapai bahagia dan sukses seperti yang kamu inginkan. Jangan lupa ya, share dan subscribe channel Happy Inspira ini.